Kutukan Brahmana kepada Pariksit. Cerita ini bersumber pada Srimad Bhagavatam yang telah sedikit diposting di Vedbase Indonesia. Kisah ini dimulai saat Pariksit sudah menjabat sebagai raja. Dan dalam perjalanan kehidupannya, cerita ini merupakan awal dari berakhirnya kehidupan Pariksit dan sudah waktunya untuk kembali ke asalnya. Sama halnya seperti keluarga kerajaan lainnya, Maharaja Pariksit juga berburu ke hutan mengejar rusa. Singkat cerita, Pariksit beristirahat setelah lelah mengejar rusa. Ia pun mencari sumber mata air. Ia memasuki pertapaan Resi Samika dalam keadaan duduk membisu dan mata terpejam. Resi Samika sedang khusyuk terbebas dari kelemahan, mimpi dan tidak sadar. Pariksit dengan rasa haus yang amat sangat meminta air pada resi yang berbajukan kulit rusa tersebut. Entah karena tidak disambut baik oleh resi tersebut, Pariksit merasa dilecehkan dan marah. Kekesalan ini belum pernah terjadi sebelumnya, sampai-sampai Pariksit mengalungkan bangkai ular pada pundak sang resi dan kembali ke istananya. Dalam kepergiannya, Pariksit merenung apakah Resi Samika benar-benar dalam meditasi atau hanya menghindari menerima kesatria yang lebih rendah atau lebih rendah dari Brahmana. Resi Samika memiliki seorang putra yang sangat sakti karena merupakan keturunan Brahmana. Setelah mendengar perlakuan Pariksit terhadap ayahnya, putra Brahmana tersebut berkata, "Oh, lihatlah kebiadaban raja yang melakukan perbuatan tercela menentang tuannya. Tidak ubahnya seperti burung gagak dan anjing penjaga pintu. Bertentangan dengan prinsip pelayanan pemerintahan. Para keturunan kaum kerajaan pantas dijuluki sebagai anjing penjaga dan mereka harus tetap berada di depan pintu. Atas dasar apa si anjing berani memasuki rumah dan menuntut untuk makan bersama tuannya di atas piring yang sama?" Setelah kepergian SN Krishna, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa dan penguasa tertinggi bagi semua orang, penipu-penipu semacam ini telah tumbuh subur, sebab pelindung kita telah pergi. Karena itu, aku sendiri akan menangani hal ini dan menghukum mereka. Lihatlah kekuatanku. Putra Brahmana tersebut mengutuk Pariksit. 7 hari sejak hari ini seekor ular terbang akan menggigit si pembawa sial bagi keluarga dinasti itu, Maharaja Pariksit, karena ia telah melanggar hukum etika dengan menghina ayahku. Putra Brahmana itu pulang ke pertapaan ayahnya dan sangat sedih melihat bangkai ular dikalungkan pada leher ayahnya itu. Resi Samika akhirnya membuka matanya. Ia melihat ada bangkai ular pada lehernya dan membuangnya ke samping. Sang resi bertanya kepada putranya mengapa ia bersedih. Sang anak menjelaskan apa yang terjadi. Sang ayah mendengar dari putranya bahwa sang raja telah dikutuk, meskipun seharusnya sang raja tidak pernah boleh dikutuk, karena ia adalah yang terbaik di antara semua manusia. Sang resi tidak memuji anaknya, namun sebaliknya, ia mulai menyesalinya dengan berkata, "Aduh, betapa sebuah dosa besar telah dilakukan oleh anakku. Sang raja diberi hukuman berat atas kesalahan yang tidak berarti." Resi Samika menyadari kecerdasan putranya belum matang. Ia menjelaskan apakah arti dari seorang raja yang memegang tanggung jawab kerajaan, dan apa yang akan terjadi apabila raja mendapat sebuah kutukan. Pada saat itu, masyarakat kebanyakan akan jatuh secara teratur di jalan sebuah peradaban yang maju dalam hal kesibukan berdasarkan sifat dari golongan dan tingkatan masyarakat serta aturan-aturan Veda.
Dengan demikian, mereka akan lebih tertarik pada perkembangan ekonomi untuk kepuasan indera. Dan sebagai akibatnya akan tercipta penduduk yang tidak diharapkan yang sekelas anjing dan monyet. Apabila seorang raja seperti itu merasa lelah karena diliputi oleh rasa lapar dan dahaga, beliau sama sekali tidak pantas dikutuk. Kemudian sang resi memohon kepada personalitas Tuhan yang Maha Ada agar memaafkan putranya yang belum dewasa, yang belum cukup cerdas dan telah melakukan dosa besar berupa mengutuk seorang yang sepenuhnya bebas dari segala dosa, yang merupakan bawahannya dan pantas untuk dilindungi. Penyembah-penyembah Tuhan sangat toleran dan sabar sehingga meskipun mereka dihina, ditipu, dikutuk, diganggu, diabaikan, atau bahkan dibunuh, mereka tidak pernah berniat untuk membalas dendam atau membela diri. Meskipun para rohaniwan disibukkan oleh orang lain dalam dualitas dunia material, pada umumnya mereka tidaklah menderita. Mereka juga tidak mendapatkan kenikmatan dalam hal-hal material, sebab mereka sibuk secara rohani. Ada kalanya memang sosok-sosok mulia itu harus berbuat kesalahan atau kekeliruan di luar kesadarannya sendiri, dan itu menjadi sumber penyebab mereka kembali ke penciptanya. Mereka sudah menjalankan kewajiban yang diberikan. Hal ini bukanlah sesuatu yang buruk. Berikut ini beberapa Srimad Bhagavatam Maharaja Pariksit dikutuk oleh seorang bocah Brahmana. Sri Suta Goswami berkata, atas karunia personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna yang bertindak dengan menakjubkan, walau Maharaja Pariksit di dalam kandungan ibunya diserang oleh senjata putra Drona, ia tidak terbakar. Lebih jauh lagi, Maharaja Pariksit senantiasa berserah diri secara sadar kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, ia tidak takut apapun sampai dikuasai oleh rasa takut terhadap ular terbang yang ditetapkan akan menggigitnya akibat kemurkaan seorang bocah Brahmana. Kemudian setelah meninggalkan kerabatnya, sang raja berserah diri seorang murid dan putra Vyasa, Sukadeva Goswami. Dengan demikian ia bisa mengerti kedudukan sejati personalitas tinggi Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini terjadi karena orang yang telah mengabdikan hidupnya pada topik-topik rohani tentang personalitas tinggi Tuhan Yang Maha Esa, objek yang diagungkan oleh sloka-sloka Veda, dan senantiasa tekun dalam mengingat kaki Padma Tuhan, tidak menanggung resiko berupa kesalahan konsep bahkan pada saat-saat terakhir kehidupan mereka. Selama putra Abhimanyu yang agung dan perkasa itu tetap sebagai penguasa dunia, tidak ada peluang bagi kepribadian Kali untuk berkembang. Persis sejak saat personalitas tinggi Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna, meninggalkan bumi ini, kepribadian Kali yang mempromosikan segala jenis kegiatan yang bertentangan dengan Dharma datang ke dunia ini. Maharaja Pariksit adalah seorang realis, seperti seekor lebah yang hanya menerima sari dari kuntum bunga. Maharaja Pariksit mengetahui secara sempurna bahwa pada zaman Kali saat ini, hal-hal yang bertuah langsung menghasilkan efek yang baik, sedangkan tindakan yang tidak bertuah harus benar-benar sudah dilakukan untuk bisa memberi efek. Jadi, Maharaja Pariksit tidak pernah membenci kepribadian Kali. Maharaja Pariksit mempertimbangkan bahwa orang yang kurang cerdas mungkin merasa bahwa kepribadian Kali sangat perkasa, dan bahwa bagi orang yang mampu mengendalikan diri tidak ada hal yang perlu ditakuti.
Sang raja perkasa bagai seekor singa, dan ia melindungi orang-orang bodoh yang sembrono. Wahai para resi, seperti yang telah kalian tanyakan kepadaku, saat ini aku telah menjelaskan hampir seluruh menyangkut kisah tentang Tuhan Sri Krishna yang berhubungan dengan riwayat Maharaja Pariksit yang saleh. Mereka yang berkeinginan mencapai kesempurnaan yang lengkap dalam kehidupan harus mendengarkan secara rendah hati segala topik yang berkaitan dengan kegiatan dan sifat-sifat rohani personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang bertindak dengan mempesona. Para resi yang bijaksana berkata, "Wahai Suta Goswami yang berwibawa, semoga Anda hidup bertahun-tahun dan memiliki kemasyhuran abadi. Sebab Anda berkisah dengan sangat baik tentang kegiatan Sri Krishna, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini bagaikan nektar bagi insan-insan yang tidak kekal seperti kami. Kami baru saja memulai pelaksanaan kegiatan berpahala ini, sebuah korban suci api, tanpa kepastian akan hasilnya karena banyak tidak kesempurnaan dalam tindakan kami. Badan kami telah menghitam karena asap, namun kami benar-benar puas oleh nektar dari kaki Padma personalitas tinggi Tuhan Yang Maha Esa, Govinda, yang sedang Anda bagikan. Nilai dari pergaulan sesaat dengan penyembah Tuhan tidak dapat dibandingkan, bahkan dengan keberhasilan mencapai planet-planet surga atau keberhasilan terbebas dari materi. Lalu apa yang dapat dikatakan tentang anugerah-anugerah yang bersifat material dalam bentuk kemakmuran material, yang hanya pantas bagi mereka yang ditakdirkan untuk binasa? Personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna Govinda adalah satu-satunya naungan bagi semua makhluk hidup yang agung, dan atribut rohaninya bahkan tidak dapat diukur oleh penguasa-penguasa kekuatan mistik seperti Dewa, Siwa, dan Brahma. Dapatkah mereka yang ahli dalam menikmati nektar rasa akan pernah merasa puas sepenuhnya dengan mendengarkan topik tentang Krishna? Wahai Suta Goswami, Anda adalah seorang penyembah Tuhan yang murni dan terpelajar, sebab personalitas Tuhan Yang Maha Esa menjadi objek utama pelayanan Anda. Karena itu, mohon uraikan kepada kami tentang kegiatan Tuhan yang melampaui segala konsep material, sebab kami sangat berminat untuk menerima amanat-amanat seperti itu. Wahai Suta Goswami, mohon uraikan topik-topik tentang Tuhan itu dengan nama Maharaja Pariksit, yang kecerdasannya mantap pada pembebasan, mencapai kaki Padma Tuhan, yang merupakan naungan bagi Garuda, Raja para burung. Topik-topik tersebut dilantunkan oleh putra Vyasa, Srila Sukadeva. Mohon ceritakan kepada kami kisah-kisah tentang yang tidak terbatas, karena hal itu sangat menyucikan dan paling utama. Kisah-kisah tersebut disampaikan kepada Maharaja Pariksit, dan kisah-kisah itu sangat dicintai oleh para penyembah murni karena penuh dengan bakti yoga. Sri Suta Goswami berkata, "Oh Tuhan, walau kami lahir dalam kasta campuran, kami tetap diangkat dalam hak kelahiran hanya dengan melayani dan mengikuti insan-insan mulia yang maju dalam pengetahuan. Bahkan hanya dengan bercakap-cakap dengan insan-insan mulia tersebut, seseorang dapat segera mensucikan diri dari segala jenis cacat akibat kelahiran yang lebih rendah. Dan apa yang dapat dikatakan tentang mereka yang berada di bawah bimbingan penyembah-penyembah agung, mengucapkan nama suci yang tidak terbatas, yang memiliki potensi tidak terbatas,
personalitas Tuhan Yang Maha Esa, yang potensinya tidak terbatas dan atributnya rohani, disebut Ananta atau tidak terbatas. Sekarang telah ditegaskan bahwa Dia, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, tidak terbatas dan tiada seorang pun yang setara dengannya, sehingga tiada seorang pun yang mampu menguraikan tentang Tuhan secara sempurna. Dewa-dewa yang agung tidak mampu memperoleh karunia Dewi Laksmi, bahkan dengan memanjatkan kidung-kidung suci. Namun, Dewi yang sama ini melakukan pelayanan kepada Tuhan, meskipun Tuhan tidak ingin dilayani seperti itu. Siapakah yang pantas menyandang nama Tuhan Yang Maha Kuasa selain personalitas tinggi Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna? Brahmaji mengumpulkan tetesan air dari kuku kaki Padma Sri Krishna untuk dihadiahkan kepada Dewa Siwa sebagai ritual penyambutan. Air yang sama ini dari Sungai Gangga mensucikan seluruh jagat raya, termasuk Dewa Siwa. Insan-insan yang terkendali diri, yang terikat kepada Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna, dapat segera melepaskan keterikatan dunia material, termasuk badan kasar dan pikiran halus, dan melangkah maju untuk mencapai kesempurnaan tertinggi tingkat hidup pelepasan ikatan, yang memberi konsekuensi tidak melakukan kekerasan dan pelepasan ikatan. Wahai para resi, yang kesucian kalian sekuat matahari, saya akan berusaha menguraikan kegiatan rohani Sri Wisnu sejauh yang saya pahami, seperti halnya burung-burung terbang di udara sejauh kemampuannya yang mereka miliki. Demikian pula para penyembah yang terpelajar menguraikan tentang Tuhan sejauh keinsafannya sendiri. Dahulu kala Maharaja Pariksit ketika asik berburu di hutan dengan panah dan busurnya, merasa sangat lelah, lapar, dahaga saat mengejar rusa. Sambil mencari sumber mata air, ia memasuki pertapaan Resi Samika yang sangat termasyhur dan melihat sang resi sedang duduk membisu dengan mata terpejam. Organ-organ indera sang muni, napas, pikiran, dan kecerdasannya semua ditarik dari kegiatan duniawi, dan ia berada dalam keadaan khusyuk terbebas dari 3 keadaan: kelemahan, mimpi, dan tidak sadar. Karena ia sudah mencapai kedudukan rohani yang setara secara kualitas dengan kebenaran mutlak yang utama. Dalam kehusyukan meditasinya, badan sang muni terselimuti kulit rusa, dan rambutnya yang panjang diringkas tergerai di sekujur tubuhnya. Sang raja yang kerongkongannya terasa kering karena dahaga meminta air kepadanya. Karena tidak disambut dengan penyambutan resmi apapun, seperti dengan cara memberikan tempat duduk, tempat tinggal, air minum, dan kata-kata manis, sang raja menganggap dirinya dilecehkan. Dan sambil berpikir demikian, ia menjadi murka. Wahai para Brahmana, kemurkaan dan kekesalan sang raja pada Resi Brahmana itu belum pernah terjadi sebelumnya, karena keadaan telah membuatnya lapar dan dahaga. Ketika beranjak pergi, sang raja yang merasa begitu terhina mengambil bangkai seekor ular dengan panahnya dan dengan penuh kemurkaan mengalungkan di pundak sang resi. Kemudian ia kembali ke istananya. Sambil berlalu, ia mulai merenung dan berpikir dalam hatinya, apakah sang resi benar-benar dalam meditasi dengan indera-indera terpusat dan mata terpejam? Atau apakah ia hanya berpura-pura dalam meditasi, hanya untuk menghindari menerima seorang ksatria yang lebih rendah? Sang resi memiliki seorang putra yang sangat sakti, karena merupakan putra seorang Brahmana.
Tatkala ia sedang bermain bersama teman-temannya yang belum dewasa, ia mendengar tentang keadaan ayahnya yang menyedihkan yang disebabkan oleh sang raja. Maka bocah tersebut berkata sebagai berikut. Putra sang Brahmana berkata, "Oh, lihatlah kebiadaban raja yang melakukan perbuatan tercela, menentang tuannya. Tidak ubahnya seperti burung gagak dan anjing penjaga pintu, bertentangan dengan prinsip pelayanan pemerintahan. Para keturunan kaum kerajaan pantas dijuluki sebagai anjing penjaga, dan mereka harus tetap berada di depan pintu. Atas dasar apa sih anjing berani memasuki rumah dan menuntut untuk makan bersama tuannya di atas piring yang sama?" Setelah kepergian Sri Krishna, personalitas tinggi Tuhan Yang Maha Esa dan penguasa tertinggi bagi semua orang, penipu-penipu semacam ini telah tumbuh subur, sebab pelindung kita telah pergi. Karena itu, aku sendiri akan menangani hal ini dan menghukum mereka. Lihatlah kekuatanku. Dengan mata merah membara karena murka, putra sang resi menyentuh air sungai Kausika sambil berkata kepada teman-temannya dan mengucapkan kata-kata berikut yang bagaikan petir. Putra sang Brahmana mengutuk sang raja demikian. 7 hari sejak hari ini seekor ular terbang akan menggigit si pembawa sial bagi keluarga dinasti itu, Maharaja Pariksit, karena ia telah melanggar hukum etika dengan menghina ayahku. Kemudian ketika bocah Brahmana itu kembali ke tempat pertapaannya, ia melihat seekor ular dikalungkan pada pundak ayahnya. Dan karena sedih ia menangis terseduh-seduh. Wahai para Brahmana, sang resi yang lahir dalam keluarga Angira Murni, mendengar putranya menangis, perlahan membuka matanya dan melihat bangkai ular melilit di lehernya. Ia membuang bangkai ular itu ke samping dan menanyakan kepada putranya mengapa ia menangis. Apakah seseorang telah menyakitinya? Mendengar hal ini, sang anak menjelaskan apa yang telah terjadi. Sang ayah mendengar dari putranya bahwa sang raja telah dikutuk. Meskipun seharusnya sang raja tidak pernah boleh dikutuk, karena ia adalah terbaik di antara semua manusia. Sang resi tidak memuji anaknya, namun sebaliknya, ia mulai menyesalinya dengan berkata, "Aduh, betapa sebuah dosa besar telah dilakukan oleh anakku." Sang raja diberi hukuman berat atas kesalahan yang tidak berarti. Wahai putraku, kecerdasanmu belum matang. Karena sosok itu engkau tidak mengetahui bahwa raja, yang merupakan sosok terbaik di antara umat manusia, adalah sebaik personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Beliau tidak boleh disamakan dengan manusia biasa. Rakyat dalam satu negara hidup dalam kemakmuran karena dilindungi oleh keperkasaan raja yang tidak tertandingi. Anakku sayang, Tuhan yang mengangkat roda kereta direpresentasikan oleh sistem kerajaan. Dan ketika sistem seperti ini berakhir, seluruh dunia menjadi dipenuhi oleh penjahat yang kemudian akan membinasakan rakyat yang tidak terlindungi, bagaikan anak-anak domba yang tercerai-berai. Akibat berakhirnya sistem kerajaan dan perampasan harta benda rakyat oleh perampok dan pencuri, akan terjadi kekacauan dalam masyarakat secara luas. Orang-orang akan dibunuh dan disakiti, sedangkan binatang dicuri haknya dan wanita akan dinodai, dan kita harus bertanggung jawab atas segala dosa ini. Pada saat itu, masyarakat kebanyakan akan jatuh secara teratur dari jalan sebuah peradaban yang maju dalam hal kesibukan,
berdasarkan sifat dari golongan dan tingkatan masyarakat serta aturan-aturan Veda. Dengan demikian, mereka akan lebih tertarik pada perkembangan ekonomi untuk kepuasan indera, dan sebagai akibatnya akan tercipta penduduk yang tidak diharapkan yang sekelas anjing dan monyet. Maharaja Pariksit adalah seorang raja yang suci. Beliau sangat diagungkan dan merupakan seorang penyembah kelas utama, personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Beliau adalah orang suci di antara para raja, dan beliau telah menyelenggarakan banyak korban suci kuda. Apabila seorang raja seperti itu merasa lelah karena diliputi oleh rasa lapar dan dahaga, beliau sama sekali tidak pantas untuk dikutuk. Kemudian sang resi memohon kepada personalitas Tuhan Yang Maha Ada agar memaafkan putranya yang belum dewasa, yang belum cukup cerdas dan telah melakukan dosa besar berupa mengutuk seseorang yang sepenuhnya bebas dari segala dosa, yang merupakan bawahannya dan pantas untuk dilindungi. Penyembah-penyembah Tuhan yang sangat toleran dan sabar sehingga meskipun mereka dihina, ditipu, dikutuk, diganggu, diabaikan atau bahkan dibunuh, mereka tidak pernah berniat untuk membalas dendam atau membela diri. Demikianlah sang resi menyesali dosa yang telah dilakukan oleh putranya sendiri. Ia tidak terlalu serius menanggapi penghinaan yang dilakukan oleh sang raja. Meskipun para rohaniwan disibukkan oleh orang lain dalam dualitas dunia material, pada umumnya mereka tidaklah menderita. Mereka juga tidak mendapatkan kenikmatan dalam hal-hal material, sebab mereka sibuk secara rohani.